Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, tapi untuk kesempatan kali ini kita akan berlatih mengerjakan soal-soal tentang listrik statis. Nah, baik, seperti apa soalnya kita mulai saja langsung dari soal yang pertama. Pada soal yang pertama ini ada dua buah muatan terpisah sejauh R. Masing-masing muatan tersebut adalah plus Hi dan plus 4 Hi. Nah, pertanyaannya adalah di manakah muatan uji agar tidak terpengaruh oleh atau bebas dari pengaruh gaya Coulomb. Nah, perlu diperhatikan di sini adalah muatan uji tidak sebutkan jenis muatannya, maka diasumsikan muatannya adalah positif. Misalkan muatannya adalah Hi. Kemudian kita harus mencari titik di mana bebas dari pengaruh gaya. Kita ingat bahwa F gaya Coulomb itu adalah Hi kalikan E. Nah, untuk mencari titik yang bebas dari gaya Coulomb, maka kita harus mencari titik yang terbebas dari muatan dari medan listrik. Ini adalah medan. Nah, baik, kemudian di pembahasan sebelumnya kita telah membahas di materi di mana mencari titik dengan medan listriknya 0 ketika dua muatan yang digunakan sebagai sumber sejenis sama-sama positifnya. Maka yang memungkinkan adalah titik itu berada di antara dua muatan ini. Misalnya kita ambil titiknya adalah ini, saya beri nama di sini, titik P. Titik pengamatan kita, P. Nah, di sini ada muatan, misalkan muatan ujinya adalah Hi. Nah, maka di titik itu akan ada muatan plus ini Hi ini ya, muatan uji, maka ini ada medan akibat dari muatan 1 plus Hi ini. Misalkan ini sebagai E1. Kemudian di sini juga ada sebagai E2 hasil dari plus 4 Hi. Ini sebagai muatan 2 misalkan. Nah, kemudian ketika ada medan listrik seperti itu, maka ini akan ada gaya arahnya ke sana. F1 ini adalah Hi kalikan E1. Kemudian di sana ada F2 ini adalah Hi dikalikan E2. Oke. Nah, berarti kemudian kita akan mencari letaknya. Misalkan kita posisikan dari plus Hi ke titik pengamatan Hi ini adalah X. Nah, maka di sini sampai sini adalah R min X. Nah, itu. Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikan bahwa dari soal ini mintanya adalah sigma F sama dengan 0. Berarti F1 min F2 itu sama dengan 0. Berarti F1 sama dengan F2. F1 itu adalah Hi kalikan E1. F2 berarti Hi kalikan E2. Nah, Hi itu sama di ruas kiri kanan, kita cancel. Kemudian E1 itu adalah K Hi per X kuadrat. Sedangkan E2 berarti K 4 Hi per R min X kuadrat. Nah, ini ada yang bisa kita hilangkan. K kemudian Hi. Nah, sehingga kita peroleh adalah tinggal per X kuadrat sama dengan 4 per R min X kuadrat. Nah, untuk mempermudah penyelesaiannya, ruas kiri kanan kita akar, maka nanti akan diperoleh 1 per X sama dengan 2 per R min X. Jadi ini ada R min X sama dengan 2X. Nah, ini kita pindah di R sama dengan 3X. Berarti X itu adalah R per 3. Hati-hati, ini dari plus Hi. Kalau dari plus 4 Hi, maka berapa? 2 per 3 R dari plus 4 Hi. Nah, sekarang kita pilih manakah jawaban yang sesuai. Sepertiga di sebelah kanan, sepertiga R ya, di sebelah kanan muatan plus Hi. Oke.
Sepertiga dari sebelah kiri salah, ini salah. Jadi yang tepat adalah jawabannya A. Lanjut ke soal selanjutnya. Dua muatan titik 3 mikrokulom dan 4 mikrokulom terpisah sejauh 40 cm mengalami gaya kulom sebesar F. Jika terdapat 3 muatan titik masing-masing 3 mikrokulom, 3 mikrokulom, dan 4 mikrokulom terletak pada titik-titik sudut sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 20 cm, maka besarnya gaya yang dialami muatan 4 mikrokulom. Jadi kalau kita sketsa gambarnya, misalkan segitiga sama sisi. Nah, ini misalkan adalah 4 mikrokulom, ini 3 mikrokulom, ini 3 mikrokulom. Nah, di situ disebutkan muatannya tidak ada tanda negatif, berarti positif semua. Kita asumsikan positif semua, maka di sini akan muncul F. Anggap saja ini muatan 1, muatan 2, ini muatan ketiga. Berarti ini ada F1, kemudian ada F2. Nah, sudutnya karena segitiga sama sisi, berarti ini 60 derajat. 60 derajat, ini juga 60 derajat, maka di sini juga 60 derajat. Nah, resultannya berarti nanti ada menggunakan ini, resultannya pas di sini. Ini adalah FR. Nah, berapakah FR ini yang kita cari? Nah, sekarang bagaimana dengan nilai F1? Ini masing-masing 20 cm, ini juga 20 cm di semua sisinya, tapi di sini diketahui bahwa ketika ada 3 dan 4 mikrokulom terpisah sejauh 40 cm, itu menghasilkan gaya sebesar F. Berarti untuk F ini itu sama dengan K kalikan 3 kali 4, nah 3 kali 10 pangkat, ya, 10 pangkat min 6 kalikan 4, 10 pangkat min 6 per 0,4 kuadrat. Nah, padahal kita yang kita miliki itu adalah ini 20 cm. Lalu kalau 20 cm berarti F1 adalah K 3 10 pangkat min 6 kalikan 4 kali 10 pangkat min 6 per 0,2 kuadrat. Nah, berarti ini kalau kita misalkan dengan F 0,2 itu adalah K 3 kali 10 pangkat min 6, 4 kali 10 pangkat min 6, 0,2 itu adalah 0,4 per 2 kuadrat kan? Berarti ini adalah K 3 kali 10 pangkat min 6, 4 kali 10 pangkat min 6 per, berarti itu adalah 0,4 kuadrat per 4, atau sama saja dengan 4 kali K kali 3 kali 10 pangkat min 6 kali 4 10 pangkat min 6 per 0,4 kuadrat. Nah, ini adalah F. Di bagian yang ini adalah F. Sehingga F1 sama dengan 4 kali F. F2 itu juga sama karena sama-sama 3 dan 4 mikrokulom. Berarti ini juga 4F. Kemudian bagaimana dengan FR? Berarti FR itu sama dengan F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 kali F1 F2 cos 60 ini di akar
berarti F1 kuadrat 16F kuadrat plus 16F kuadrat plus 2 kali 16F kuadrat. F1 nya kan 4F, F2 nya 4F, jadi kalikan 16F kuadrat cos 60 itu setengah, sehingga setengahnya ini dalam akar. Nah, sehingga ini diperoleh ada 48F kuadrat. Ini sama saja dengan akar 16F kuadrat kalikan 3. Berarti itu adalah 4F akar 3. Jawabannya adalah D. Soal selanjutnya. Nah, 4 muatan titik, masing-masing plus Hi, min 2 Hi, plus 4 Hi, dan min 3 Hi diletakkan di titik sudut sebuah persegi yang panjang sisinya ini ya, L akar 2. Total potensial di perpotongan diagonal persegi. Ini jadi sebagai sisinya. Maka kalau diagonal, panjang diagonal itu adalah sisi kali akar 2. Berarti L akar 2 kalikan akar 2. Jadi diagonalnya adalah 2L. Kalau setengah diagonal berarti ya setengah kali 2L, berarti sama dengan L. Jadi ini persegi, masing-masing ada muatan. Misalkan ini plus Hi, min 2 Hi, plus 4 Hi, dan ini min 3 Hi. Di sini cari berapakah potensial di titik P, masing-masingnya adalah L, 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 L. Maka potensialnya adalah V total sama dengan K Hi per L dikurangi K 2 Hi per L, karena muatannya minus maka ini min, kemudian plus K kali 4 Hi per L min K kali 3 Hi per L. Nah, berarti ini ada 1 min 2 plus 4 min 3 dikalikan K Hi per L. 1 kurangi 2 min 1. Kemudian tambah ini, hasilnya adalah 0. Soal selanjutnya. Medan listrik homogen 4 Newton per Coulomb menembus papan yang luasnya A dengan membentuk sudut pi per 6. Pi per 6 ini setara dengan 30 derajat ya. Pi per 6 radian terhadap papan menghasilkan flux 4 besar flux listrik maksimum ketika menembus papan. Oke. Jadi ketika ada papan, kemudian hati-hati di situ pi per 6 radian terhadap papan. Berarti kalau terhadap garis normal itu adalah berapa? Tidak ada medan E misalkan. Jadi kalau ini adalah pi per 6, maka di sini adalah pi per 3. Atau ini 60 derajat, ini 30 derajat yang kita pakai ini. Nah, fluxnya ketika posisi ini itu adalah diperoleh 4 Newton meter persegi per Coulomb. Nah, ini adalah ketika pi per 3. Lalu bagaimana dengan ketika maksimum? Maksimum itu ketika sudut θ-nya ini adalah 0 derajat. Nah, berarti kita bandingkan saja V
Pi per 3 per V0. Nah, ini ada A dikalikan E cos Pi per 3 per A kalikan E cos 1. Cos 0 ya, cos 0 maksudnya. Nah, ini kan EA-nya sama. A-nya tetap, E-nya juga tetap. Hanya sudutnya yang berubah. V ketika ini adalah 4. Kita cari V0-nya ketika sudutnya maksimum itu ketika 0, karena cos 0 adalah 1. Cosnya Pi per 3 atau cosnya 60 ini adalah setengah per 1. Sehingga V0 itu adalah 8. Jawabannya kok semua ini ya. 8 Newton meter persegi. Nah, baik, itulah pembahasan kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan membantu untuk mempermudah kita dalam belajar selanjutnya. Jika ada kendala ataupun permasalahan, silahkan nanti bisa disampaikan di komentar. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.